Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi Permana Putra dari Teknik Elektroestetik Fathahillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu materi dari kalkulus 2, yaitu integral fungsi trigonometri. Hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bentuk integral cos pangkat nx dx dan integral sin pangkat nx dx. Yang kedua, bentuk integral sin pangkat nx dikali integral cos pangkat nx dx. Berikut contoh soalnya. Namun sebelumnya, karena kita bahas trigonometri, integral trigonometri, ini erat kaitannya dengan identitas trigonometri. Untuk itu nanti akan sedikit kita ulas tentang identitas trigonometri. Selanjutnya, ini rumus-rumus dasar yang mesti kita hafalkan, yaitu integral sin x dx sama dengan minus cos x tambah c, integral sin ax tambah b dx sama dengan negatif 1 per a cos ax tambah b tambah c, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c, integral cos ax tambah b dx sama dengan 1 per a sin ax tambah b. Ini hampir sama nomor 2 ya, cuma beda kosinus dan sinus saja. Terus integral sekant kuadrat x dx sama dengan tangan x tambah c. Integral kosekant kuadrat x dx sama dengan negatif kotangan x tambah c. Integral tangan x sekant x dx sama dengan sekant x tambah c. Integral kotangan x kosekant x dx sama dengan negatif kosekant x tambah c. Akan kita ulas sedikit tadi tentang identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri yang erat kaitannya dengan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu 1 sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dari rumus ini bisa kita pecah ya. Jadi kalau misalnya kita cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Kalau sin kuadrat x berarti 1 dikurangi cos kuadrat x. Yang kedua, sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x. Terus kita ini masukkan identitas tengah sudut, yaitu cos kuadrat x sama dengan cos 2x tambah 1 per 2, atau akan sama dengan setengah tambah setengah cos 2x ya. Terus untuk sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos 2x per 2, atau akan sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2x. Oke, ini yang akan kita bahas nanti yang erat kaitannya dengan bentuk integral sin x dan integral cos pangkat nx dx. Oke, langsung kita bahas ya. Untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuk integral cos pangkat nx dx dan integral sin pangkat nx dx. Ini ada beberapa ketentuan ya. Jikalau pangkat n-nya ganjil, ya, maka rumus yang akan kita bahas
yang digunakan yaitu sin pangkat nx sama dengan sin x dikali sin pangkat n min 1 x. Ini ya. Untuk cos x juga sama aja, cos pangkat nx sama dengan cos x dikali cos pangkat n min 1 dx. Jadi ini kalau cos sama ya, tinggal diganti ya, ganti seperti ini. Untuk yang kedua, jikalau n-nya ganjil, maka nanti untuk penyederhanaannya kita menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi di sini akan kita dapat cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin x kuadrat x. Untuk sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x ya. Selanjutnya untuk yang kedua, kalau pangkat n-nya genap di soal, maka rumus yang akan kita gunakan yaitu sin pangkat nx sama dengan sin pangkat 2x dikali sin pangkat n min 2x. Ini ya. Ini kalau kita ubah cos sama aja, cos pangkat nx sama dengan cos pangkat 2x dikali cos pangkat n min 2 dx. Sedangkan untuk penyederhanaannya nanti, pemisalannya nanti akan kita gunakan identitas trigonometri setengah sudut ya. Jadi untuk cos kuadrat x sama dengan cos 2x tambah 1 per 2 atau kita sama setengah tambah setengah cos 2x. Untuk sin pangkat 2x sama dengan 1 kurangi cos 2x per 2 atau akan sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2x. Jadi perbedaannya kalau cos di positif, kalau sin di negatif ya. Oke, langsung kita lanjut ke contoh soal ya. Untuk bentuk integral cos pangkat nx dx dan integral sin pangkat nx dx. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar kita paham ya. Jika kita punya soal integral cos 5x dx, maka ini akan sama dengan, kalau kita misalkan, misal U sama dengan 5x, maka du per dx sama dengan 5 ya. Kita turunkannya 5x jadi 5 ya. Selanjutnya dx sama dengan du per 5. Oke, kita masukkan ke soal. Jadi integral cos u dx-nya kita ganti dengan du per 5. Oke, ini udah u dua-duanya, u dan du, bisa langsung kita integralkan. Cos u itu sin u. Selesai di sini ada konstanta 1/5 ya, 1/5. Oke, kita kedepankan 1/5-nya, sin u-nya kita ganti lagi dengan 5x. Sini ada tambah c tambah c. Oke, kita bisa pakai cara cepatnya dengan syarat si koefisien x-nya itu pangkat 1 ya.
Kalau koefisien X pangkat 1, maka bisa langsung kita langsung integralkan. Contoh ya, integral cos 5x dx. Oke. Karena ini si variabel x-nya pangkat 1 dan punya koefisien 5, di sini langsung kita turunkan 1/5. Terus cosnya kita turunkan, kita integralkan jadi sin. Terus 5x-nya kita tulis ulang tambah c. Oke, seperti ini ya, sama ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Integral sin dalam kurung 5 kurang 2x dx. Kalau kita lakukan dengan pemisalan lagi, misal u sama dengan 5 kurang 2x. Jadi du per dx sama dengan 5 turunkan, jadi konstan nggak ada ya. Terus negatif 2x diturunkan jadi negatif 2 ya. Jadi kita dapat dx-nya itu setengah du ya. Negatif setengah du. Kita masukkan ke soal. Oke. Integral sin u kali negatif setengah du. Setengahnya kita kedepankan, setengah integral sin u du. Kita integralkan min setengah kali sin itu adalah negatif cos u ya, plus c. Ini kita ada negatif dikali negatif kali negatif, jadi positif ya, setengah. Cos u-nya kita ganti lagi dengan 5 kurang 2x tambah c. Sebenarnya kita bisa pakai rumus dasar integral tadi, yang ini ya. Sin ax tambah b dx sama dengan negatif 1/a cos ax tambah b tambah c. Jadi kalau kita pakai rumus tadi, kalau langsung pemisalan itu akan sama juga ya, dengan syarat si variabel x itu pangkatnya 1. Ini kalau koefisiennya min 2, kita tulis ulang rumusnya ya, soalnya. Integral sin 5 kurang 2x dx. Oke. Ingat, di sini variabel x koefisiennya minus 2, berarti akan sama dengan 1 per negatif 2. Selanjutnya kita sin-nya kita turunkan jadi negatif cos 5 kurang 2x-nya tulis ulang tambah c. Ini negatif kali negatif jadi positif ya, sama dengan setengah cos 5 kurang 2x tambah c. Sama ya hasilnya. Oke. Selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas yang bentuk integral cos pangkat nx dx dan sin x pangkat x dx. Oke, misal kita punya soal integral
cos pangkat 3 5x dx. Maka ini karena pangkatnya ganjil, maka kita gunakan rumus yang tadi ya, yang n-nya itu dikurangi 1 ya. Maka ini akan jadi integral cos pangkat 2 ya, 3 dikurangi 1 2, 5x dikali cos 5x dx. Nah, untuk penyederhanaannya kita gunakan identitas trigonometri yang cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1 ya. Jadi ini akan jadi cos kuadrat x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x 5x ya, dikali cos 5x dx. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemisalan ya. Misalnya kita yang pangkat 2-nya kita, ini salah, ini harusnya berarti 1 dikurangi sin kuadrat 5x ya. Oke, misal kita u-nya itu ada sin 5x ya, pangkat 2-nya nggak kita masukkan. Jadi du per dx-nya turunannya itu sin 5x itu cos 5x. Selanjutnya 5x-nya sendiri itu kita turunkan menjadi 5 ya. Jadi dx sama dengan du per 5 kali cos 5x. Oke, langsung kita masukkan ke soal ya. Kita substitusi. Jadi integral 1 dikurangi sin 5x, di sini pangkat 2. Jadi di sini sin 5x ganti u, di sini karena pangkat 2, u pangkat 2 kali cos 5x, dx-nya kita ganti dengan du per 5 kali cos 5x. Ini yang cos 5x bisa kita coret ya. Nah, ini kita fungsinya untuk menghilangkan koefisien x, sehingga cuma didapat variabel u langsung bisa kita integralkan. Di sini berarti sisa 1/5 ya. 1/5. 1/5-nya bisa kita kedepankan ya. 1/5 integral dari 1 per u kuadrat du. Ini akan sama dengan kita integralkan 1/5 dikali 1, kita integralkan berarti koefisien itu sendiri u pangkat 2 kan berarti 1/3 u pangkat 2 plus c ya. Oke, tinggal kita kali silang. Jadi ini kita apa? 1/5 u dikurangi 1/15 u pangkat 2 plus c. Ini langsung kita substitusi lagi nilai u-nya dengan 5x tadi. 1/5 sin 5x dikurangi 1/15 sin pangkat 2 5x plus c. Ini 1/5 u pangkat 2 berarti ini u pangkat 3 ya. Ini 1/15 sin pangkat 3 5x plus c. Oke, dapat ya hasilnya. Oke, selanjutnya kan kita bahas soal yang kedua untuk yang pangkat genap ya. Misal kita ada soal tadi, soalnya cos, sekarang kita bahas sin ya. Sin
pangkat 4x dx. Ini karena pangkatnya genap, maka nilai n-nya kita kurangin 2 ya. Berarti akan menjadi sin pangkat 2x dikali sin pangkat 2x dx ya. Karena ini pangkatnya genap, maka kita akan gunakan identitas trigonometri setengah sudut ya. Jadi soalnya akan menjadi integral sin kuadrat x itu kan dari setengah kurangi setengah cos 2x ya. Ini dikali sama juga berarti sin pangkat 2x ini setengah kurang setengah cos 2x dx ya. Oke. Kita lakukan perkalian semuanya. Ini dikali, ini kali-kali semuanya ya. Nanti berarti akan kita dapat setengah dikali setengah itu berarti 1/4. Min setengah cos setengah dikali min setengah cos 2x, ini kita dapat 1/4 cos 2x ya. Min setengah cos 2x dikali setengah sama juga berarti min 1/4 cos 2x. Terus min setengah cos 2x dikali min setengah cos 2x berarti ini jadi positif 1/4 cos, ini cos 2x kali cos 2x berarti cos pangkat 2x ya. Ini dx. Ini 1/4 sama 1/4 bisa kita jumlahkan ya. Negatif 1/4 dikurangi 1/4 berarti ini negatif 2/4. Negatif 2/4 berarti negatif setengah ya, sama dengan 1/4 dikurangi 1/2 cos 2x tambah 1/4. Ini cos pangkat 22x bisa kita sederhanakan lagi ya dengan karena ini masih belum berpangkat, biar nggak ada pangkatnya satu semua, kita sederhanakan lagi dengan identitas trigonometri tadi ya. 1/4 cos pangkat 22x berarti ini setengah tambah setengah cos, karena di sini 2x berarti dikali 2 ya, 4x dx kayak seperti itu ya. Oke. Ini kita lakukan perkalian. Berarti integral 1/4 dikurangi setengah cos 2x tambah 1/8 tambah 1/8 cos 4x dx. Oke. Ini 1/4 bisa ini bisa langsung kita integralkan semuanya ya. 1/4 integralkan berarti tinggal tambah variabel 1/4 x negatif setengah cos 2x. Seperti yang kita ingat tadi contoh yang di rumus dasar, kalau misalnya pangkat x-nya variabelnya 1 bisa langsung kita integralkan, karena di sini koefisiennya 2 berarti langsung 1/2 dikali min setengah cos 2x ya. Turunan dari cos itu sin ya. Min setengah sin 2x tambah 1/8 integralkan dari 1/8x tambah ini sama katanya ini x-nya ada pangkat 1, di sini punya koefisien 4 berarti 1/4 ya dikali 1/8 cos kita turunkan jadi sin 4x plus c. Oke. Yang variabelnya sama bisa kita tambahkan 1/4 tambah 1/8. 1/4
tambah 1/8 berarti di sini 2/8 tambah 1/8 jadi 3/8. 3/8 X. Setengah dikali min setengah berarti min 1/4 sin 2X tambah 1/4 dikali 1/8. 1/4 kali 1/8 berarti 1/32 sin 4X plus C. Ini ya untuk jawabannya. Oke, selanjutnya kita bahas yang bentuk perkalian ya, yang bentuk integral sin pangkat nx dikali cos pangkat nx dx. Di sini ada beberapa ketentuan untuk perkalian sin dan cos ya. Satu, jikalau pangkatnya genap dan ganjil ya, maka yang dimisalkan nanti adalah pangkat yang genap. Pemisalannya ya. Yang kedua, kalau pangkatnya ganjil dan ganjil, maka nanti yang dilakukan pemisalan itu adalah pangkat yang terbesar. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya, untuk perkalian sin dan cos. Misal ada soal sin pangkat 3 2x dikali cos pangkat 2 2x dx. Nah, di sini kita lihat pangkatnya ini yang satu ganjil, yang satu genap. Maka ini untuk pemisalannya, yang dimisal itu adalah pangkat yang genap ya. Genap untuk pemisalan. Meskipun pangkatnya lebih kecil dibanding yang ganjil, tapi karena sini ganjil dan genap, maka yang genap kita lakukan pemisalan. Maka di sini misal ini cos pangkat 2 2x ya. Cos pangkat 2 2x dx. Oke, seperti itu ya. Misal berarti U-nya itu cos 2x. Maka du per dx-nya cos kita turunkan jadi min sin 2x. 2x-nya itu sendiri kita turunkan jadi kali 2. Dx akan sama dengan du per min 2-nya kita taruh depan ya. Min 2 kali sin 2x. Oke. Kita lanjut masukkan ke soal ya. Ini integral akan sama dengan integral sin pangkat 3 2x dikali cos 2x-nya kita ganti dengan u. Di sini karena pangkatnya 2 kita kasih u pangkat 2. Du-nya dx-nya kita ganti dengan du per min 2 sin 2x ya. Oke. Ini
untuk sinnya bisa kita coret ya, sin 2x, sin 2x, ini pangkat 3 dan pangkat 1, berarti di sini sisa pangkat 2. Di sini berarti ada sisa min setengah ya, min setengah DU. Oke, kita lanjut selesaikan soalnya. Ini akan sama dengan integral sin pangkat 2x dikali U pangkat 2 kali min setengah DU. Oke, ini negatif setengahnya bisa kita simpan di depan ya. Jadi min setengah. Nah, ini sin pangkat 2x, ini kan awalnya pangkatnya dari yang ganjil ya. Ingat yang rumus identitas trigonometri untuk pangkat ganjil, kita gunakan identitas trigonometri sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Jadi ini kita sederhanakan dengan identitas trigonometri. Integral sin kuadrat 2x berarti sama dengan 1 kurang cos kuadrat 2x ini dikali U pangkat 2 DU ya. Ini kita di sini kita lakukan pemisalan ya. Ini nah, cos 2x ini juga cos 2x, berarti bisa kita lakukan pemisalan lagi. Min setengah integral dari 1 kurang U, di sini cosnya pangkat 2 berarti U pangkat 2 dikali U pangkat 2 DU. Nah, oke. Di sini variabel x-nya udah hilang semua ya. Ini udah U semua, berarti bisa kita di sini masih ada perkalian ya. Berarti kita kalikan terlebih dahulu U-nya dengan min setengah integral dari U pangkat 2 dikurangi U pangkat 4 DU. Oke. Kita integralkan berarti setengah U pangkat 2 integralkan berarti 1/3 U pangkat 3 dikurangi 1/5 U pangkat 5 plus C ya. Ini udah nggak ada integralnya ya, maaf. Ini min setengah integral U kuadrat, ini min setengah dikali 1/3. Oke, seperti ini ya. Oke, bisa kita kembalikan lagi nilainya, min setengah dikali 1/3 U-nya tadi cos pangkat 3 2x kurangi 1/5 cos pangkat 5 2x tambah C. Oke, ketemu ya. Kalau misalnya mau kita kalikan min setengah dengan 1/3 1/5, oke, kita lanjut ke atas ya. Sini berarti min setengah kali 1/3 berarti min 1/6 min 1/6 cos pangkat 3 2x min setengah dikali min 1/5 jadi positif 1/10 cos pangkat 5 2x. Oke, ketemu ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, misal integral sin pangkat 3 2x dikali cos pangkat 2x dx. Oke. Ini variabel x sudah sama, 2x 2x, nilai sudutnya sama. Ini kita punya pangkat ganjil semua ya. Kalau ganjil semua, kita ingat tadi kalau misalnya ganjil dengan ganjil, maka untuk pemisalannya kita ambil yang terbesar ya. Besar. Oke, di sini misal berarti yang terbesar ini cos pangkat 5, cos 2x-nya ya, yang cos 2x. Oke, misal U-nya itu cos 2x yang pangkatnya nggak perlu kita masukkan, berarti du per dx sama dengan turunan dari cos itu min sin 2x
2x turunkan jadi 2 kali 2. Oke. dx dapat berarti du 2-nya taruh depan min 2 sin 2x. Oke, kita selesaikan, masukkan ke soal. Jadi di sini akan didapat integral sin pangkat 3 2x dikali cos 2x nya kita ganti dengan u, karena disitu pangkat 5 berarti u pangkat 5 dikali dx nya kita ganti dengan du per min 2 sin 2x. Oke, ini sin 2x nya bisa kita coret, sin 2x ini pangkat 3 pangkat 1 berarti ini sisa pangkat 2. Di sini berarti ini tinggal min 1/2 ya. Min 1/2. Oke, ini akan sama dengan integral sin pangkat 2 2x dikali u pangkat 5 kali min setengah du. Ini sin 2x kan awalnya dari sin pangkat 3 ya, pangkatnya ganjil, sin pangkat 3. Nah, untuk yang ganjil kita masih gunakan identitas trigonometri untuk penyederhanaannya. Cos pangkat 22x tambah sin pangkat 22x sama dengan 1 ya. Berarti di sini setengahnya min setengahnya kita bisa taruh di depan ya. Jadi min setengah integral dari sin pangkat 22x nya kita sederhanakan dengan identitas trigonometri menjadi 1 dikurangi cos kuadrat 2x dikali u pangkat 5 du. Di sini masih ada variabel x. Nah, berarti ini cos 2x kita udah lakukan misalan tadi bisa diganti dengan u ya. Berarti min setengah integral dari 1 kurang di sini cosnya pangkat 2 berarti u pangkat 2 ya dikali u pangkat 5 du. Oke, kita harus kalikan terlebih dahulu ya, tidak boleh langsung diintegralkan. Min setengah integral dari u pangkat 5 dikurangi u pangkat 5 dikali u pangkat 2 berarti pertambahan pangkatnya u pangkat 7 du. Oke, udah variabelnya u semua, tidak ada perkalian, bisa kita turunkan ya. Sama dengan min setengah u pangkat 5 kita integralkan berarti 1/6 u pangkat 6 dikurangi 1/8 u pangkat 8 plus c. Ini akan jadi min setengah, kita kembalikan nilai u nya jadi cos 2x berarti 1/6 cos pangkat 6 2x kurangi 1/8 cos pangkat 8 2x plus c. Ini oke. Atau kalau misalkan kita kalikan masih bisa ya, kita tarik ke sini. Ini akan sama dengan min setengah dikali 1/6 berarti min 1/12 cos pangkat 6 2x min setengah dikali min 1/8 tambah 1/8 cos pangkat 8 2x tambah c. Atau bisa kita tulis ulang 1/8 cos pangkat 8 2x dikurangi 1/12 cos pangkat 6 2x plus c ya. Oke, itu hasilnya ya. Oke, sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.